Batam TV, Jembatan Hati. Woman Corner Plus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, selamat malam, salam sejahtera. Saya Silvani Safruddin hadir dalam program Woman Corner Plus, dan sekali ini kami menghadirkan pelaku usaha otak-otak warisan Pak Agu sejak 1988, dan ini adalah generasi keduanya, anak dari Pak Agu, Rudi. Oke, dan kita kenalan dulu sama Rudi. Rudi, apa kabar? Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Baik ya. Terima kasih loh Rudi udah bisa hadir di sini di Woman Corner Plus pada hari ini. Ini adalah program Segala Inspirasi bermula di sini, dan kita berharap apapun yang kita tampilkan pada malam hari ini akan menginspirasikan bagi Anda yang menyaksikan tayangan kami pada hari ini. Rudi, berbicara masalah usaha ataupun ini adalah warisan, karena ini turun-temurun dari orang tua Rudi ya, dari Bapak Rudi. Betul. Nah, otak-otak warisan Pak Agu sejak 1988 pasti ada cerita indah yang dibalik kesuksesan Rudi hari ini. Mungkin Rudi bisa ceritain dong ke kita semua, ke pemirsa Batam TV, silakan. Dari awal ya. Ya. Jadi sebenarnya otak-otak warisan Pak Agu ini berdiri sampai sekarang itu semua tidak gampang sih, Mbak. Oke. Jadi sebenarnya tidak gampang, bermula dari zaman papa saya itu tahun 1988. Oke. Usaha ini kita rintis gitu. Jadi papa saya waktu itu rintis di Batam. Waktu itu Batam masih ya berhutan lah. Masih berhutan. Jadi di saat itu papa saya mencoba untuk berjualan, membuat sedikit demi sedikit. Ya. Harga itu saya masih ingat itu ya, harga itu 25 perak itu. 25 perak ya, Iya. itu masih laku loh ya dulu ya. Iya, Oke. karena 25 perak di waktu itu juga cukup besar. Jadi di saat itu semakin berjalannya waktu, proses demi proses, saya melihat, papa saya melihat itu peluangnya bagus. Baik. Banyak respon dari masyarakat yang sangat suka. Apalagi yang kita buat ini spesial ya. Jadi kita dari zaman dulu sampai sekarang kita tidak pernah memakai yang namanya tepung. Jadi itu keistimewaan di situ. Oke, jadi cita rasanya nggak berubah pemirsa. Iya. Mungkin zaman saya kecil, kalau nggak salah mungkin saya juga pernah nyicipin. Apa benar Pak Agu dulu dengan menggunakan motor, dengan menjual otak-otaknya? Iya, Oh, betul. jangan-jangan itu kali-kali papanya Rudi. Ya karena memang sering keliling ya Rudi ya, Iya, di betul. keliling Batam dulu nggak seramai sekarang Iya, pemirsa, betul. tapi justru otak-otak warisan Pak Agu ini spesial banget dan rasanya tidak berubah. Mungkin bagi Anda yang senang kuliner-kuliner cemilan seperti ini ya, mungkin oh iya benar, rasanya nggak berubah dari yang tahu, cuman mungkin variasinya saja yang Iya, akan betul. menjadi cita rasa di lidah Anda berbeda. Dan ada yang unik juga di sini pemirsa, tapi nanti kita kupas, jangan ngobrol sekarang dulu. Terus kemudian sejak usia berapa dan tahun berapa Rudi dipercayakan oleh keluarga untuk meneruskan warisan papanya nih? Jadi saya lanjutkan yang tadi yang Oh, sedikit, silakan. Belum selesai rupanya. Boleh, sudah boleh. sia, jadi biar Aha. nyambung nanti ke sana. Oh, boleh. Jadi setelah melihat respon yang bagus, Oke. sampai kita bekerja sama dengan tur dulu. Oh, sempat ada bekerja sama juga ya dulunya, oke. Dan responnya sangat luar biasa. Dan sampai suatu saat tahun 2006, papa saya meninggal gitu loh. Oh, 2006. Dalam kondisi kesehatan yang kurang bagus. Oke. Jadi di saat itu ada terjadi masa transisi. Jadi tidak ada penerusnya yang lain. Begitu. Iya, karena kakak-kakak saya semua mereka lebih konsen di luar, Oke. bekerja di luar, dan tinggal saya sendiri sih. Lagian saya juga di situ baru selesai sekolah. Saya baru selesai sekolah. Setelah itu saya selesai sekolah. Saya sebenarnya tidak mau juga sih melanjutkan usaha ini. Wah, Karena- kenapa? Iya ya. Belum ini ya, belum kelihatan itunya ya. Jual Karena bisnisnya. saya pikir saya masih muda loh. Saya masih muda. Saya baru keluar dari sekolah, seharusnya saya harus belajar. Saya harus belajar, saya harus kerja dong di PT atau di mana supaya saya bisa dapat pengalaman. Iya, yang iya. namanya terima gaji itu seperti itu gitu. Betul. Jadi berjalannya waktu, mau tidak mau dalam kondisi seperti ini saya ambil tanggung jawab tersebut. Wah, Memang sih awal-awal luar ya saya mungkin tidak terbiasa. Hati Sempat saya ada rasa maaf kalau kita masih muda tuh suka ada rasa gengsi gitu. ada. Oh iya? Ada. Oh, terus? Saya pernah share kemarin waktu kapan ya? Waktu saya baru rintis usaha ini, Iya. saya sempat kasih tahu. Mungkin orang berpikir malu ya, kayak saya jualan seperti ini. Bahkan ada yang bilang, jual otak-otak yang biasa bakar-bakar itu yang bolak-balik itu. Bolak-balik. Oke. Saya sih waktu itu
ya biasa aja ya. Sebenarnya malu juga. Saya malu sih. Namanya kita manusia ya. Betul. Tapi berjalanlah waktu, saya percaya kok segala sesuatu ketika kita taat pasti akan mendatangkan sesuatu yang luar biasa. Jadi di saat ini saya melihat ke setiap peluang-peluang yang ada ya saya taat. Saya mencoba taat untuk menjalankan ini, walaupun melihat saya kondisi seperti sekarang, sebenarnya di masa lalu saya itu saya melewati menjalankan usaha ini itu dengan sangat berat sekali sih. Perjalanan yang sangat-sangat berat sekali. Baik, dalam proses perjalanan dengan taat, dengan fokusnya, dengan usaha ini akhirnya ini akan berbuah manis dan hasilnya pun juga bisa dinikmati sekarang. Dan kemudian di usia berapa nih atau di tahun berapa akhirnya Rudy harus menjalankan usaha papanya? Di tahun itu juga sih sebenarnya saya sih awal-awal juga mencoba dari uang 500.000 mencoba untuk merintis dengan mama ya. Waktu itu dengan mama mencoba merintis 500.000 ini untuk berjualan dan betul-betul saya melihat responnya bagus. Mungkin karena kualitasnya enak kali ya. Jadi pelan demi pelan itu kan saya melihat peluang itu ada dan responden semua itu terhadap otak-otak ini sangat bagus. Oke, jadi dengan adanya peluang ini juga Rudy membaca situasi dan mungkin juga dengan hadirnya warisan Pak Agu ini tidak merusak cita rasa yang pertama saat Papa harus menciptakan otak-otak ini. Ini akan menjadikan konsistensinya saat usaha ini berjalan ya Rudy ya. Walaupun di hati kecil Rudy sempat terpikirkan, aduh kayaknya nggak mungkin deh gue harus jalanin gitu. Awal seperti itu, saya malah sempat, wah saya nggak mungkin lah. Saya juga baru, waktu itu saya masih ingat usia saya berapa itu? 19 tahun. 19 tahun, itu lagi lucu-lucu. Lagi masa-masa anak laki-laki yang bandel-bandel gitu ya. Tapi ternyata justru harus menjalani tanggung jawab yang luar biasa. Dan saat ini usia sudah jalan berapa Rudy? Saya usianya udah 25. 25 tahun, tapi ini cukup matang ya di usia segini. Rudy sudah membawanya usaha. Tapi kita akan ajak pemirsa di rumah nih Rudy untuk lihat-lihat dulu seperti apa profilnya Rudy. Dan Anda akan hanya lihat di Woman Corner Plus. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Woman Corner Plus. Woman Corner Plus. Berawal di tahun 1988, otak-otak Pak Agu cukup dikenal di kalangan masyarakat Batam yang menyukai kuliner otak-otak yang berisikan ikan, sotong, serta udang ini. Rudy, sudah berapa lama nih otak-otak warisan Pak Agu ini hadir di Batam? Sebenarnya usaha ini udah hadir di Batam sejak tahun 88 sih, seperti yang logo kita ada tahun 1988 sudah ada di Batam. Iya, ini sudah generasi keberapa nih untuk generasi kedua sih. Generasi kedua ya. Terus harapannya apa dengan usaha ini kira-kira berapa karyawan yang dibantu kan? 8 dan 9 gitu. 8 dan 9. Apa-apa saja yang tersedia di sini? Tersedia sini ada otak-otak putih, ada otak-otak pedas, dan juga ada otak-otak udang, petai, gonggong, dan juga kepala ikan, dan juga sotong, berbagai macam. Kuliner otak-otak yang satu ini menjadi istimewa adalah pembuatannya yang menggunakan bahan baku yang berkualitas baik. Terus kemudian ada kerjasama dengan pihak travel untuk bisa mendapatkan oleh-oleh khas? Ada juga berbagai tempat tour and travel, dan juga selain itu juga ada yang lain seperti setiap sore jualan-jualan di luar. Selain di sini di Baloi, Nagoya itu juga ada. Rudy berharap bisa menjadikan otak-otak Pak Agu ini menjadi oleh-oleh khas Kepri, sehingga usahanya bisa dikenal tidak hanya di Batam, melainkan di luar Batam. Kemudian harapannya apa dengan usaha seperti ini? Saya sih berharap usaha ini bisa terus bertumbuh dengan baik seiring dengan bertumbuhnya Batam. Saya berharap ini bisa menjadi oleh-oleh yang baru di Batam dan bisa menjadi ikon Batam lah.
Pemirsa, konsistensi saat berusaha untuk bisa bertahan adalah dengan kerja keras dan tekad yang kuat dan bertahan di usaha yang dijalani. Silvani Ovarian melaporkan dari Batam. Kami hadir dengan memberikan inspirasi untuk mempercantik ruangan Anda dengan warna dan motif terbaru. Kabele Sofa. Kami juga menyediakan roller blinds motorized system. Semua produk kami impor. Kunjungi kami segera. Tafeta Decor and Kabele Sofa, modern interior furnishing, mewujudkan rumah Anda bagaikan istana. Ini baru asli oleh-oleh Batam, kek buah naga, hasil alam Batamku. Kunjungi kami sekarang juga. Oleh-oleh khas Batam Cake Durian Felicia. Beragam rasa, coklat kacang, original, coklat ceres, mixed fruit, mocha ceres, keju, lempung, dan almond. Tersedia juga pancake durian. Oleh-oleh khas Batam Cake Durian Felicia, oleh-oleh istimewa buat keluarga, sahabat, dan mitra Anda. Ya arriba, ya arriba. Batik Gonggong Lawana. Batik khasnya orang Melayu, penuh kaya warna dan corak seperti batik gonggong, batik gong julur, batik kuntum gonggong, batik kemunting, dan batik dugong bintan. Anda bisa mendapatkannya di Tanjung Pinang dan Batam. Tanamlah pinang si rapat-rapat sayang. Batik Gonggong Lawana, batiknya Kepulauan Riau. CV Asa Jaya Mulia menyediakan kebutuhan rumah tangga dan kantor, juga partisi untuk kitchen set, meja kantor, ruang tamu, dan lain-lain. CV Asa Jaya Mulia, Perumahan Bida Ayu, Blok S nomor 78 Tanjung Priayu. CV Asa Jaya Mulia, mempercantik rumah dan kantor Anda, kami adalah ahlinya. Woman Corner Plus